Tapi sebenarnya pertanyaanku Pak, kenapa milihnya ke IKN? Padahal kan tawaran selain untuk ngurus IKN kan juga ada itu Pak. Karena kalau jabatan dikejar, dia pasti punya ekspektasi. Nah, kalau nanti dia ternyata tidak tercapai ekspektasi, selisihnya inilah frustasi. Tadi saya bilang, saya ini purely birokrat. Jadi DNA saya nggak ada di dunia politik. Ini bukan hanya sebagai proyek IKN ini, tapi memang program untuk kita membangun sejarah, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Saya ini 45 tahun di PU, selama 10 tahun menjadi menteri, mereka tahu perilaku saya. Jadi ritmenya, manajemen saya ada ritme rock and roll. Tapi kan gini Pak, banyak juga kan yang nggak tahu Pak Basan happy, senang, lucu. Nggak tahu. Tapi hidup susahnya itu loh Pak. Iya, itu tuh lelaki tidak bercerita. lelaki tidak bercerita, tapi nek wis mbah-mbah sharing boleh Pak. Itu piye Pak, zaman di Amerika tuh. Jadi kami hidup sendiri, istri saya kerja di restoran, saya nganter koran. Saya nguli gitu kan, hanya untuk hidup sambil nyari beasiswa. Proses untuk mendapatkan itu yang sebetulnya Berdarah-darah itu Pak. oh ya, dan saya akan ceritakan itu setelah yang satu ini. Pak Bas, Yap. kemarin ini kayaknya nih di jembatan ini tuh yang sempat viral itu Bapak. Katanya IKN kondisi terkini tidak terawat. Itu di sini Pak. Sekarang Bapak lihat sendiri gimana? Rapi. Nah, rapi kan, jadi saya kira itu mungkin ya kemungkinan itu yang kondisi lama. Ya kemudian memang belum kan ini dirawat juga kan. Nah, jadi mungkin pada saat itu terlambat motongnya. Jadi wajar aja menurut saya. Tapi juga lagi ngebangun ya Pak ya. Ya, jadi saya kira ini coba sekarang juga sudah rapi gitu. Dan ini tetap kita rawat ya. Bahkan ini dulu dibangun oleh Kementerian PUPR, ya. Sekarang sudah diserahkan kepada otorita, baru saja untuk bisa dikelola dan dipelihara oleh otoritas. Sebelumnya dipelihara oleh PUPR melalui para penyedia jasa. Nah, sekarang telah diserahkan pada otorita. Ini menjadi tanggung jawab otorita untuk kami pelihara dan kami kelola. Jadi full tanggung jawab otorita IKN ya. Sekarang ini coba lihat. Ini bukan nggak dipelihara kalau ini, walaupun dia lewer gitu ya, sampai ke jalan. Sampai jalan. Ini memang disengaja supaya ini kelihatan natural dan konsepnya ini adalah rewilding. Jadi memeliharkan kembali. Meliarkan Ya, kembali. tapi nggak akan sampai ke sini enggak kan? Kita pelihara lah. Jadi bukan berarti sudah harus dipotong. Kayak itu kan nggak lurus. Iya. Ya kan? Ya pokoknya ngikutin kodrat alam aja dia mau numbuhnya kemana Pak ya? Iya. Oke, ini sekarang walaupun Bapak nggak nanya, saya akan jelaskan ya. Jadi kita berada di Sumbu Kebangsaan, itu merupakan sumbu yang di kanan kirinya ada fasilitas perkantoran untuk eksekutif. Ini nih Pak. Jadi di sana ada Istana Garuda, Istana Negara, dan ini gedung-gedung eksekutif lainnya yang kita lambangkan dengan gedung Kementerian Koordinator. Kemenko. Kemenko 1, yang di belakang 2, kemudian yang 3 dan 4. Masing-masing Kemenko terdiri dari 4 tower. Jadi semua ada 16 tower. Jadi nanti kalau mau dimanfaatkan, pasti nanti yang Kemensesnek yang akan mengatur. Gedung Mensesnek sendiri ada di belakang istana. Pas Pampres ada di sana. PU ada di sana. Menteri Keuangan ada di sana. BI ada juga di sana. Di sini juga udah nggak ada kabel sama sekali Pak ya? Ya di bawah. Di bawah. Di bawah. Nah, ini juga yang menarik Pak Bas. Katanya kalau kita ke IKN minum keran-keran tuh. Coba kita cek. Minum. Ya kita cek. Kita coba. Bapak jangan nyindir-nyindir gitu tuh. Pak Bas, kita pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi lebih banyak sebenarnya tentang apa ya? Kalau soal IKN ini wis akeh Pak. Iya. Tapi soal Pak Bas ini kayaknya banyak yang harus diulik ini. Ya orang tahu Pak Bas mengedram aja. Iya, ngedram. Bukan, saya kira sebelum ke situ, kalau boleh saya sarankan, kemarin kan ada berita baru tentang kebijakan anggarannya. Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa semakin
meyakinkan pada masyarakat bahwa pembangunan IKN ini dilanjutkan dan dipercepat. Dilanjutkan dan dipercepat Ya, karena beliau mempunyai target tahun 2028 menjadi ibu kota politik. Oke, Sampean ngerti nggak? ngerti Pak. Ngerti nggak? Artinya ibu kota politik itu apa? Ya, Saya kurang trias politikanya gedung-gedungnya udah ada semua. Oke, jadi sampean pintar juga. Iya udah dibocorin kemarin. Jadi kalau ibu kota politik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah berfungsi, Ya. sehingga sebagai pemerintahan sudah bisa dilakukan di IKN. IKN. Harapannya dan keyakinannya dengan pemerintahan sudah mulai dilaksanakan di IKN, semua kegiatan akan dengan sendirinya akan Otomatis ke sini. iya, itu harapannya. Berarti 2028 nggak cuma sekali-sekali pas seremonial datang, Enggak. tapi udah tiap hari. Sudah di sini. DPR rapatnya tiap hari Sudah di sini. Bahkan beliau juga waktu dulu mempunyai cita-cita pelantikan presiden tahun 2029 sudah di sini. Di sini. Oh, itu ya disampaikan juga ke Pak Bas PR besarnya Dulu. itu, waktu dulu ya. Tapi yang kemarin 2028 Ibu kota politik. Jadi saya sekarang ditugasi menyiapkan, membangun dan menyiapkan legislatif dan yudikatif, bukan hanya kantornya saja, tapi juga huniannya bagi para Anggota dewan itu. DPR. Makanya kalau nggak salah tuh Ketua MPR Pak Muzani tuh ngomong mau ketemu Pak Bas di sini kayaknya. Iya, besok beliau rawuh di sini. Oh iya ketemu di sini ya. Tapi itu tuh pembangunan. Nah nyambung ke situ ya Pak Prabowo itu kan kemarin salah satu komitmennya akhirnya menunjukkan penambahan jumlah anggaran Pak 48,8 Iya. triliun itu. Itu untuk APBN saja. Itu APBN iya. aja. Padahal kan penganggaran pembiayaan dari IKN ini tidak hanya APBN, tapi juga ada KPBU. Ya. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membangun jalan, untuk membangun hunian 107 tower yang sekarang loh ya, Ya. ini akan bertambah terus. Jadi kalau yang kemarin saya laporkan ada 60 triliun untuk dari KPBU. Oke. Dia justru lebih besar dari APBN ya. Oh ya harus kan? Kita Karena jangan upaya- sampai mengganggu postur APBN-nya Iya, terlalu banyak kan jadi gitu ya. Pak? memang harus kita arahnya ke sana. Yang swasta murni sampai bulan ini ada 6,5 triliun. Bulan yang ini? mau, yang Bulan mau di ini doang, groundbreaking. Hotel, perkantoran, restoran itu nanti akan yang siap untuk dilaksanakan pada kuartal 1 ini.